Kalau untuk kandang di sini itu difungsikan, sebenarnya kandangnya kecil sih, cuman difungsikan untuk ke karantina yang pengiriman biasanya itu keluar pulau. Karena biasanya sebelum dikirim untuk entok-entok yang pesanan luar pulau terutama, intinya pengiriman melalui pesawat itu kami beri vitamin dulu, nanti nunggu hewan bener-bener fit, vitamin, vaksin, setelah itu nunggu fit baru hewan saya kirim. Menjadi peternak sukses itu tidak gampang, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh proses, konsistensi, kemudian bagaimana menjaga kualitas produk hingga sampai ke konsumen atau pembeli, itu menjadi salah satu kunci. Pada pertemuan kali ini, saya ingin mencoba membahas terkait proses pengiriman entok keluar pulau, tentu saja menggunakan moda transportasi udara. Apa mekanisme yang harus dilakukan? Apa saja tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk kemudian entok ini bisa dikirim dan sampai ke lokasi pemesan? Dan kandang ini merupakan kandang karantina sebelum entok-entok ini diterbangkan ke berbagai pulau di Indonesia. Tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja tanya dengan peternaknya. Oke, ini kita sudah berada di kandang entok jumbo ya teman-teman. Kita mungkin akan berkenalan ini dengan salah satu peternaknya. Boleh kenalan mungkin Mas, dengan Mas siapa? Nama saya Aan. Saya Masnya Mas Yusuf, biasanya itu ya jarang terlihat. Ini di kandang Desa Kebon Gunung, Loano. Juga satu kandang sama Mas Iqbal. Oke. Kalau untuk kandang di sini itu difungsikan, sebenarnya kandangnya kecil sih, cuman difungsikan untuk ke karantina yang pengiriman biasanya itu keluar pulau. Jadi karena biasanya sebelum dikirim untuk entok-entok yang pesanan luar pulau terutama pesawat lah, intinya pengiriman melalui pesawat itu kami beri vitamin dulu, nanti nunggu hewan bener-bener fit, vitamin, vaksin, setelah itu nunggu fit baru hewan saya kirim. oh begitu. Jadi sudah jelas sekalian ya ini ya. Jadi di kandang Kebon Gunung bisa dikatakan begitu ya. Ini masih ada kaitannya dengan di kandang lari gunung, dan ini memang difokuskan untuk karantina hewan-hewan yang akan dikirim keluar daerah begitu. Mas, ini kan untuk tren jumbo ini kan masih cukup lumayan ya. Kalau menurut jenengan bagaimana Mas terkait pemesanan luar daerah, terus permintaannya seperti apa? Kalau untuk pemesanan sih tetap rame, cuman gini, kendalanya kita di pemesanan itu kadang banyak yang pesan mintri Pak. Ya. Kalau untuk mintri kadang pengiriman ya agak lambat, karena sebagian tetap masuk kandang pembesaran. Ya. Di samping untuk kandang pembesaran, untuk pengembangan materi yang untuk tahun ini terutama tahun 2025 persaingan semakin ketat, kontes-kontes mulai rame. Ya. Dari kami pun, dari kandang lari gunung pun tetap harus ikut berkreasi, setidaknya ya ikut meramaikan lah. Kalau pengiriman tetap kita usahakan. Kalau yang stok pesanan tidak ada ya, kalau mau mohon bersabar menunggu, nanti kita usahakan. Ya.
Artinya memang permintaan masih tinggi ya Masih untuk entok jumbo, dan mungkin kendalanya, bukan kendala, maksudnya biasanya yang dia alami Mas Aan ini termasuk untuk permintaan yang kecil dan yang sudah siapan atau sudah produk ini prosentasenya berapa Mas? Lebih banyak yang sudah besar atau minti? Kalau untuk permintaan paling banyak itu untuk minti. Minti malah ya? Karena ada mungkin di samping harganya masih ekonomis lah dibanding yang siapan atau yang sudah produk. Kalau untuk minti itu di ongkir pun tidak begitu mahal. Tidak begitu mahal. Kalau misalnya kirim ke Medan, kalau ke Medan untuk ongkir pokok itu sekitar 450 atau 400.000 lah. Ya. Tambah total minti ada berapa ekor? 10 ekor. Per minti itu dikenakan 30.000. Jadi 400.000 ditambah 30.000 kali 10, berarti total pengiriman ke Medan itu 700 untuk 10 ekor minti. Ya. Biasanya begitulah. Kalau untuk yang usia segini lah, ini usia 3 bulanan ini, ini sudah dikenakan biaya dewasa. Per ekor ya. Pengiriman paling jauh sudah sampai mana kalau untuk pengiriman paling jauh wilayah Indonesia itu untuk ke Papua Pak. Papua ya paling jauh ya. Papua paling jauh dan ya bisa dikatakan mahal. Oke. Dikatakan mahal. Nah ini kadang ada yang nanyain begini, kalau untuk proses pengiriman dari pemesanan sampai proses pengiriman itu sistemnya bagaimana Mas? Kalau untuk pemesanan biasanya gini Pak. Seumpama minti, kalau minti saya nggak perlu untuk karantina. Bapak umpamanya beli hari ini, mungkin 1, 2, 3 hari itu bisa dikirim, dan pengiriman kan terutama untuk bandara lah, untuk terbang itu biar ongkirnya agak miring harus nyari volume slot telaji bandara itu. Oke. Kalau untuk pesan hari ini harus kirim hari ini lah, takutnya gini, satu laci bandara di pesawat itu kan ada 5 slot, 5 kotak lah, intinya itu 5 kotak pengiriman ya. Nah kalau maksa 1 kotak itu untuk dikirim hari ini, sedangkan yang 4 kotak lainnya belum ada barengan, itu yang satu nanggung yang 4, takutnya gitu kemahalan. Oke. Jadi di ongkir terasa berat. Memang pertanyaan sekarang biasanya pertanyaannya pada berat di ongkir sih, memang kadang-kadang seperti itu. Harga entoknya kadang bisa lebih harga ongkirnya bisa lebih mahal kalau yang minti ya. Kalau yang besar-besar ini mungkin ya masih pertimbangannya juga begini, kalau umpamanya yang besar dapatnya hanya sepaket begitu, terus kemudian banyak yang milih ke minti, itu juga jadi alasan nggak Mas? Sebenarnya enggak sih. Kalau saya di kandang, intinya itu di kandang kami terutama dari pihak kandang itu kami menyesuaikan fungsi aja sih Pak. Ya. Menyesuaikan pesanan, mau umur yang berapa, mau yang model kayak gimana, mau yang jumbo spek pedaging pun kami bisa mengadakan, walaupun kami tidak melihara itu. Kami bisa mengadakan, nanti bisa saya ngambil ke tempat teman atau bisa langsung komunikasi sama yang punya entok tersebut, itu bisa nanti saya kasih jalan. Ya, ini sekalian menjelaskan ya, ketika ada pertanyaan dan itu tidak mungkin tertukar ya Mas, kalau pemesanan. Oh, nggak mungkin Pak. Ya. Ya itu fungsinya kenapa ini tempat kandang ini buat karantina, banyak seket-seketnya. Betul. Itu terutama ya biar barang itu sesuai sama yang sesuai sama kesepakatan barang yang mau dipesan itu ya. Oke. Biar nggak tertukar. Biasanya lihat barangnya dulu ya. Ya, ada yang lihat barang, kadang ada yang enggak sih Pak. Sudah yang rapid order biasanya. Iya, biasanya ya banyak. Pesanan yang sudah tidak hanya sekali, 2 kali. Oke, terus kemudian ini Mas, kalau sampai kemudian bisa pemesannya bisa dari jauh-jauh, dari Papua, dari Kalimantan, dari Sulawesi, begitu tuh proses pemasarannya kalau boleh tahu ya. Pemasarannya itu seperti apa sih Om? Kok bisa kemudian pemesannya bisa dari jauh-jauh dari luar daerah? Kalau untuk pemasaran mungkin ya terutama itu tetap dibantu dari
pihak-pihak YouTube, konten-konten kreator lah terutama. Terus dari ya mungkin sebagian kecil ada yang dari Facebook saya kandang kami sendiri, Ya. ada yang dari Instagram, TikTok kami sendiri. Cuman ya tetap yang paling mendominasi untuk saat ini YouTube. Ya, artinya Banyak memang pemirsa. cukup membantu ya Ya, untuk sangat membantu Pak. untuk media sosial begitu. Untuk pemasarannya, Untuk karena pemasaran. memang ekonomi kreatif ya sekarang juga tidak hanya menghasilkan produk, tapi bagaimana caranya untuk memasarkan begitu ya. Iya Pak, itu ya yang sangat mendominasi untuk saat ini, bahkan di semua kalangan Pak. Mm-mm. Kalau dari saya kan banyak gini, orang yang telepon ke nomor saya, ke nomor Yusuf itu saya tanyakan, Bapak dapat nomor saya itu dari mana? Ya, Dari TikTok Mas. Oh ya, saya kan TikTok, berarti kalau enggak TikTok kandang, TikTok saya pribadi, atau mungkin TikTok Yusuf gitu kan. ya, Kalau saya dapat dari YouTube, oh YouTube-nya yang channel apa, itu pasti saya tanyakan. ya. Gitu. Oke. Biar lebih ya setidaknya saya harus berterima kasih banyak, intinya gitulah. Saya dibantu pemasaran, dibantu di YouTube lah, bahkan yang pengelola konten-konten kreator YouTube pun kadang juga punya TikTok, punya reel-reel Facebook, itu kan juga membantu bagi saya. Iya, iya, iya. Secara tidak langsung ikut mempromosikan Ya benar. tanpa harus diminta begitu ya. Karena konten kreator di entok sendiri sekarang juga cukup banyak dan menjamur untuk ternak entok ini, dan mungkin ini akan menjadi apa bahasanya ya, tren begitu yang akan lama bertahan di dunia perentokan, bisa dikatakan begitu. Kalau pemesanan di dalam daerah tentu saja lebih mudah ya Mas ya. Kalau untuk dalam daerah mudah Pak. Mudahnya gini, kita lokasinya dekat. Ya. Kalau lokasi dekat ya bisa pantau ke. Saya seringnya gini sih Pak, orang yang dekat itu datang ke rumah. Di rumah pas mungkin pas saya nggak ada, pas Yusuf nggak ada, itu biasanya itu kita janjian. Oke. Kita janjian dulu, nanti setelah oke, jam segini hari ini bisa ketemu lah. Nanti kalau mesen kadang biasanya gini, Mas, kalau pesan yang siapan produk atau yang usia 3 bulan atau yang gimana, kalau di stok kandang pokok yang di Pituru nggak ada, ya saya carikan di tempat mas saya, di tempat Mas Iqbal itu, di pembesaran. Ya. Kalau ada ya bisa langsung dibawa. Kalau untuk yang luar pulau ya tetap, walaupun dari kandang saya pribadi, dari kandang yang dibesarkan di sini, yang dibesarkan di kandang Pituru, di kandang besar, di tempat Mas Iqbal atau di tempat teman-teman yang satu materi lah sama saya, itu pasti saya karantina, saya vaksin ulang, saya kasih vitamin biar pengiriman hewan tersebut nanti nggak terkendala. Soalnya ke seluruh Indonesia pun saya memberi garansi tentang hewan itu gitu loh Pak. Iya. Kalau seandainya ada kematian kan saya juga yang rugi. Betul, betul. Jadi memang harus diantisipasi sampai sejauh itu ya. Ya, yang jelas biar aman semua Pak lah, biar nggak ada yang dirugikan. Ya. Nah, itu terkait itu Mas, terkait sama-sama tidak dirugikan begitu ya. Jadi kan memang materi kandang itu paling aman sebetulnya di usia 3 bulan ya, sudah kelihatan ya. Kalau untuk pemilihan tulangan ya rata-rata di usia 3 bulan. Ya. Ya mungkin ada beberapa yang sudah 1 bulan paling menonjol, yang 2 bulan paling menonjol, belum tentu nanti di 3 bulan bisa jadi pertumbuhannya kalah sama yang tadinya di bang. Itu tidak tentu sih Pak. Artinya bisa dikatakan begini Mas, kalau saya maksudnya arahnya begini, ketika ambil anakan materi minti begitu, ketika pertumbuhannya tidak sesuai dengan yang di kandang, biasanya kan kadang protes tuh Mas. Itu sebetulnya perawatan yang paling utama kan di usia dini itu ya, atau ya, gimana kalau menurut Jenengan? Kalau tempat saya pribadi sih Pak, saya pribadi gini, di tempat saya yang paling saya jaga itu air minum. Minum. Kalau untuk kualitas pakan semuanya sama Pak lah. Oh begitu. Malah tetap pakai fur pabrik-pabrik itu tetap sama aja. Cuman kalau air, kalau saya mengusahakan air yang tertutup
nggak terkena air hujan langsung. Seandainya terkena air hujan, ya air hujan sekalian. Karena itu akan beda juga ya. Ya mungkin bagi orang yang tahu, kalau saya kan cuma katanya orang. Oke. Jadi Jadi kandungan pH-nya beda. Kalau air hujan ya air hujan sekalian, nggak apa-apa. Kalau mau air yang air sumur, terutama biar nggak ada kandungan kaporit, ya air sumur sekalian. Yang tertutup nggak kena hujan. Soalnya air sumur yang terbuka kan tetap kecampur sama air hujan, itu ya kemungkinan ada bau-bau debunya dikit biasanya. Ya, jadi kuncinya malah justru di manajemen airnya ya. Saya kalau saya pribadi terutama kandang lari gunung itu nomor 1 air. Artinya mereka yang pesan atau yang ambil juga dikasihkan informasi ini ya Mas? Pasti Pak, semua yang ngambil, terutama yang telaten tanya, itu ya pasti dikasih arahan sesuai pengalaman yang kita jalani aja. Kalau berdasarkan pengalaman orang kan pasti beda lah. Sama air biasa sama pakan ya fur, ya itu biasanya itu 511 BR atau apalah. Artinya kalau di tempat lain mungkin ya sesuai kebiasaan orang yang merawat sih Pak. Kalau tempat saya sangat biasa. Ini penting di manajemen pakan, termasuk ini ada ilmu baru di manajemen airnya. Jadi air ternyata cukup menentukan untuk pertumbuhan entok di sini ya. Maksudnya ini kan pakem kandang macam-macam ya Om, tapi kalau di sini memang difokuskan untuk airnya tetap harus diperhatikan secara penuh. Oke, terima kasih sekali untuk informasinya Mas. Ya, sama-sama. Banyak sekali informasi yang kita dapat hari ini dari Mas Aan begitu ya. Bisa disebutkan begitu, Mas Aan ini bisa dikatakan juga yang ada di balik layar pertumbuhan atau perkembangan atau kemajuan di kandang lari gunung tempatnya Mas Yusuf, karena Mas Aan ini juga masih saudara kandung malah ya, kakaknya ya. Kakaknya. Jadi begitu, ini sharing yang sangat luar biasa, kita belajar bersama ya di channel ini. Semoga ini menginspirasi kemudian menjadi apa bahasanya harapan baru bagi para peternak yang ingin mencoba. Dan silahkan kalau mau, boleh ya, ini ada beberapa entok yang mau dijual juga Kak Mas. Oh, kalau ini sudah pesanan semua. Sudah pesanan semua. Ini karantina, proses karantina nanti nunggu 1-2 minggu. Setelah bulu-bulu ini udah rapat, kan kelihatan entok yang benar-benar fit itu kan pasti bulunya rapi, kencang gitu ya. Nanti kalau udah bulu kencang kayak gini misalnya, bulu mulai kencang hampir ya, nanti siap kirim. Disiap kirim, saya harus menghubungi yang beli dulu. Pak, nanti bisa ambilnya hari apa atau gimana lah, saya intinya menyesuaikan waktu. Itu baru saya jadwalkan. Saya tetap harus koordinasi sama kargo atau sama bis atau sama yang intinya yang membawa barang itulah. Ya, Jadi, kalau untuk nomor kontak Mas? Kalau nomor kontak ya sesuai yang di Lari Gunung aja. Berarti untuk admin bisa masuk ke Lari Gunung. Perkembangan berikutnya kita bisa nanti pantau-pantau lagi ya di kandang-kandang Lari Gunung. Nanti kita coba spill perkembangannya. Terima kasih sekali Mas An untuk waktunya hari ini. Siap Pak, selamat siang.